Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihalani Ramlan dari kelas 11 4. Pada tugas kali ini saya akan membuat video pembelajaran sejarah membahas mengenai perlawanan Kesultanan Goa Talo terhadap VOC, yang mana akan dimulai dari latar belakangnya. Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 tahun 1981 karya MC Rickels disebutkan bahwa Kesultanan Goa Talo memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC lain di Maluku Selatan. Selain itu, Goa Talo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Somba Opu, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Somba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Goa Talo serta kawasan yang menampung pedagang internasional. Kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Goa Talo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Goa Talo terhadap VOC yaitu VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arum Palaka dari Kesultanan Bone. Masuk ke segmen kedua, yaitu perlawanan Goa Talo terhadap VOC, yang mana akan dimulai dari perlawanan pertama. VOC di bawah J.C. Spilman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arum Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi: yang pertama, VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. Yang ketiga, Goa Talo mengganti biaya kerugian perang. Dan yang terakhir, beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Segmen selanjutnya, perlawanan kedua yang sekaligus mengakhiri perlawanan. Pada awal tahun 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya yang dirasa sangat merugikan Goa Talo. Pada tahun 1669, Arum Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arum Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Baik, masuk ke dampak. Perlawanan Goa terhadap VOC memiliki dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Berikut beberapa dampaknya. Dampak yang pertama, perlawanan Goa terhadap VOC menunjukkan tekad dan semangat perlawanan terhadap penjajah asing. Perlawanan ini menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan lain di Indonesia untuk melawan VOC. Yang kedua, perlawanan Goa terhadap VOC mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah tersebut menjadi kerajaan yang lemah dan tunduk pada VOC. Sedangkan Bone yang sebelumnya merupakan kerajaan bawahan Goa menjadi kerajaan yang berkuasa dan bersekutu dengan VOC. Dampak yang terakhir yaitu perlawanan Goa terhadap VOC mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia Timur. Kerajaan Goa yang merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut mengalami kemunduran akibat perang dengan VOC. Sedangkan Bone yang merupakan kerajaan yang memeluk Islam mendapatkan dukungan dari VOC untuk mengembangkan agama tersebut. Kesimpulannya adalah perlawanan Kesultanan Goa Talo terhadap VOC terjadi pada abad ke-17 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kesultanan Goa berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan dan menguasai jalur perdagangan di wilayahnya. Meskipun Goa memiliki kekuatan militer yang besar, VOC menggunakan taktik diplomasi dan aliansi dengan kerajaan lain serta kekuatan militer yang lebih terorganisir.
Pada tahun 1667, Goa akhirnya menyerah setelah pertempuran sengit dan menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakui kekuasaan VOC dan membatasi kebebasan perdagangan Goa. Kekalahan ini mengakhiri perlawanan, namun menandai awal dominasi VOC di wilayah Indonesia. Baik, sekian sedikit penjelasan tentang perlawanan Kesultanan Goa Talo terhadap VOC dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.